baru nama orang itu bakal disebut. Tetapi berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya sudah disebut sebelum dia ada. Namanya sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Makanya para ahli kitab dari kalangan Yahudi sudah sering berbicara tentang Nabi Pamungkas sebelum Rasul itu dilahirkan. Makanya kenapa Rahib Buhairah yang melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada fisik Muhammad kecil, yang pada waktu itu baru berusia sekitar 8 atau 11 tahun, karena namanya disebut dalam kitab suci sebelumnya. Namanya juga sudah tertera dalam Injil. Namanya juga sudah diketahui oleh nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, dan juga dituliskan juga oleh Imam Al-Baihaqi, sebuah riwayat yang sahih mengisahkan ketika Adam alaihissalam mengakui tentang kekhilafan dan kesalahan yang dia lakukan. Lalu Adam alaihissalam datang kepada Allah dengan kalimat-kalimat pertaubatannya, bersimpuh di hadapan Allah, memohon maaf dan memohon ampun atas kesalahannya. Di antara untayan kalimat pertaubatan Adam alaihissalam yang dia ucapkan pada waktu itu dalam riwayat kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, Adam berucap di hadapan Allah, "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali." Aduhai Tuhanku, aku memohon padamu dengan menggunakan haknya Muhammad agar engkau ampuni aku. Kenapa dia menyebut nama Muhammad sedangkan manusia yang baru diciptakan cuma dia, Adam alaihissalam? Belum ada makhluk yang lain. Di saat itu Allah bertanya kepada Adam, "Ya Adam, wa kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Wahai Adam, bagaimana kau tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan dirinya? Lalu Adam berucap di hadapan Allah, "Ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadik." Aduhai Tuhanku, karena ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, kemudian engkau masukkan roh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban, dan aku melihat di atas tiang-tiang arsh itu tertera tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Adam alaihissalam saat dia diciptakan dan dihidupkan, pertama kali yang dia tatap di tiang-tiang arsh itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Adam berkata kepada Allah, "Aku berpikir ini pasti bukan nama makhluk biasa, karena namanya disandingkan tepat di samping namamu. Maka aku beristighfar padamu dengan menggunakan namamu." Lalu apa kata Allah kepada Adam? "Sadaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Sesungguhnya dia itu adalah makhluk yang amat sangat paling aku cintai, dan dia kelak dari anak keturunanmu. Ud'uni bihaqqihi, dan mohonlah padaku, berdoalah padaku dengan menggunakan haknya. Faqad ghafartu lak, maka aku Allah telah mengampuni dosamu." Jadi Adam alaihissalam itu bermunajat kepada Allah dengan menggandeng nama Muhammad, karena Adam alaihissalam diperkenalkan oleh Allah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tertulis di tiang-tiang arsy saat Adam datang kepada Allah dalam munajat pertaubatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran kita menemukan
berbagai redaksi ilahiyah, sanjungan dan pujian Allah untuk Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya, pujian yang sering kita sematkan kepada Nabi itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan pujian yang sudah Allah sematkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah memuji Nabi. Allah katakan dirinya itu sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Role model. Uswatun hasanah itu artinya role model. Maknanya seluruh dimensi kebaikan apa saja itu ada pada dirinya. Jika kita ingin mencari pemimpin terbaik, itu ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam yang paling bagus ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panglima perang yang paling gagah dan berani ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suami yang bijaksana ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim yang adil ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedagang yang amanah dan jujur ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar sekali jika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada pujian yang Allah sematkan kepada nabi-nabi yang tinggi, yang besar, yang agung dan mulia melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada diri Nabi ini dia merangkum seluruh karakter-karakter baik yang ada pada nabi-nabi yang datang sebelumnya. Mari kita perhatikan dalam surat Al-An'am. Kalau kita baca surat Al-An'am, kita akan temukan dalam surat Al-An'am itu Allah mengkisahkan banyak nabi-nabi yang turun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita hitung-hitung, setidaknya ada 18 nabi yang sudah disebut dalam surat Al-An'am itu. Dan setelah Allah menyebut nabi-nabi tersebut dengan masing-masing karakter yang dimiliki oleh mereka, lalu Allah katakan kepada Rasulullah, ulaika alladzina hadallah. Para nabi-nabi yang datang sebelum engkau itu wahai Rasul adalah manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada pada nabi-nabi sebelum itu dan engkau telah mengetahuinya, maka ikutilah engkau wahai Rasul. Jadi secara tidak langsung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyerap energi baik yang ada pada nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia penutup, dia pamungkas, maka dia menjadi sempurna. Kita boleh ambil, kita sebagai umat muslimin, kita boleh ambil karakter yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dia Rasul utusan Allah, berani mengucapkan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim pada waktu itu, yaitu Fir'aun. Dia berani tegak di hadapan Fir'aun dan mengajaknya untuk beriman dan mengkritisi tentang kezaliman Fir'aun terhadap Bani Israel. Tetapi ada karakter Nabi Musa yang jangan kita tiru. Apa itu? Nabi Musa agak kurang sabar. Tapi Nabi Muhammad patut kita tiru karena kesabarannya begitu luar biasa. Nabi Musa pernah sempit dadanya sampai harus dia berdoa kepada Allah karena lelah dia menghadapi kaumnya yang kepala batu itu. Sampai dia angkat tangannya, dia katakan Rabbi shrah li sadri. Dan kita sudah baca doa itu, minta dilapangkan dada kita. Doanya Musa alaihissalam. Tetapi mari kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Dia tidak perlu angkat tangan untuk minta dilapangkan dadanya, tetapi Allah katakan padanya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak perlu angkat tangan minta dilapangkan dadanya, Allah lapangkan dadanya. Sehingga hati Nabi itu luas, lebih luas daripada samudra. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, dan tidak ada amarah pada dirinya. Ia memandang orang-orang yang berada di sekitarnya dengan pandangan yang begitu teduh dan sejuk. Kita tidak boleh ikut emosional yang dimiliki oleh Musa. Nabi Musa pernah pukul orang mati ketika ada perselisihan antara Bani Israel dengan salah satu penyokong Fir'aun. Nabi Musa melerai pertikaian tersebut, yang satu dipukul jatuh mati. Nabi Musa pernah marah kepada Harun sambil menjambak jenggotnya Harun, karena ketika Nabi Musa pulang dari bukit Tursina mendapatkan kaumnya yang dititipkan kepada Harun membelot kembali tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah marah besar pada kaumnya yang tidak taat padanya. Tetapi kita perhatikan Rasulullah, umatnya pernah tidak patuh padanya, khususnya ketika perang Uhud. Pasukan yang sudah ia tetapkan untuk berada di lereng bukit Uhud meninggalkan pos jaga mereka, sehingga pasukan Nabi mengalami kekalahan. Bahkan Nabi terluka, salah satu gigi gerahamnya copot. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu lari kocar kacir meninggalkan Nabi yang hanya ditemani oleh beberapa orang yang masih setia bersamanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika selesai perang Uhud, mereka yang pernah lari meninggalkan Nabi itu datang dengan wajah yang tertunduk dengan penuh penyesalan, mengunjungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wajah amarah pada diri Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahu Nabi itu begitu lembut, apa kata Allah padanya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan beristighfarlah kepada Allah untuk mereka. Karena saking besar dosa mereka itu, mereka tidak bisa beristighfar untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukan dosa besar yang tidak satu kali. Yang pertama, mereka tidak patuh terhadap instruksi Nabi sebagai panglima perang pada waktu itu. Yang kedua, mereka meninggalkan pos jaga. Yang ketiga, lari dari medan perang. Yang keempat, meninggalkan Nabi hanya ditemani dengan beberapa orang yang masih setia bersama. Yang kelima, membiarkan Nabi terluka pada waktu itu. Maka Allah bilang apa? Maafin mereka. Ketika mereka datang, Nabi tatap mereka dengan tatapan ainur rahmah, dengan tatapan cinta, dengan tatapan kasih. Dan Nabi katakan, aku sudah maafkan kalian. Bahkan Allah perintahkan aku untuk beristighfar buat kalian atas dosa kalian. Itulah akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh meniru karakter yang ada pada Nabi Yunus alaihissalam, karena dia juga seorang Rasul. Tetapi ada karakter Nabi Yunus yang jangan kita tiru. Nabi Yunus orangnya ngambekkan. Nabi Yunus pernah ngambek, dia tinggalin kaumnya yang sudah lama dia ajak beriman, tetapi tidak bertambah secara signifikan dan susah untuk diajak untuk menjadi taat kepada Allah. Hingga akhirnya Allah hukum dia berada dalam politikan selama 40 malam karena dia meninggalkan kaumnya pada waktu itu. Ini jangan kita tiru. Dan itu tidak pernah terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh ambil karakter yang ada pada Nabi Nuh alaihissalam, tidak pernah lelah berdakwah. Yang dia katakan dalam Al-Quran, dia adukan kepada Allah, da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku panggil kaumku ya Allah untuk beriman padaku malam dan siang tanpa henti. Ratusan tahun dia berdakwah dan tetap sabar dia berdakwah dengan jumlah pengikutnya yang tidak signifikan bertambahnya. Tetapi ada perbuatan Nabi Yunus yang jangan, ada perbuatan Nabi Nuh yang jangan kita tiru.
Apa itu? Nabi Nuh alaihissalam ketika dia buat perahu, kemudian dia ajak pengikut-pengikut setianya untuk ada di atas perahunya. Waktu dia angkat doa, dia angkat tangannya, dia doa sama Allah minta diturunkan azab. Apa yang dia ucapkan? Allah bagikan dalam Al-Quran. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaran. Aduhai Tuhanku, jangan kau tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Itu perintah Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, jangan sisakan barang satu orang kafir pun. Maka ketika banjir bandang datang di zamannya Nabi Nuh, tidak ada satu orang pun orang kafir yang hidup. Semuanya binasa atas permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Yang selamat hanya pengikutnya di atas perahu. Tetapi ini berbeda dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk berdakwah ke kota Taif, dia mengunjungi kota tersebut, dia temui kepala-kepala sukunya, dia temui mereka, dia ajak mereka beriman, dia kenalkan dirinya sebagai seorang Rasul utusan Allah, dia bacakan beberapa firman Allah kepada mereka. Tetapi kepala-kepala suku tersebut menghardiknya, mencacinya, memakinya. Bahkan tak sedikit di antara mereka mengusirnya untuk keluar dari kota Taif dengan mengiringinya dengan lemparan batu yang bertubi-tubi. Zaid bin Haritha, satu-satunya orang yang waktu itu menemani sang Nabi masuk ke kota Taif, tak sanggup melindungi tubuh Nabi dari lemparan batu yang cukup banyak yang didaratkan ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi terluka dari kepalanya, dari keningnya, dari tubuhnya, sampai darah tersebut mengalir dari sela-sela kakinya. Bahkan diriwayatkan jubah yang dipakai oleh Nabi itu basah oleh darah. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah itu datanglah Jibril alaihissalam mengatakan kepada ya Muhammad, sebentar lagi akan datang malaikat pemikul gunung yang akan menemui engkau. Kemudian tak lama kemudian setelah Jibril pergi, datang malaikat pemikul gunung berucap kepadanya, aku malaikat pemikul gunung, jika engkau iakan wahai Muhammad, akan aku timpakan bukit di kota Taif ini kepada penduduk itu, karena mereka berlaku jahat padamu. Tapi apa jawaban Nabi? Bayangkan kalau waktu itu ditawarkan Nabi Nuh pasti bilang apa? Cepat selesaikan. Nabi Muhammad ditawarkan itu dan dia terluka. Dia sedang berlindung di kebun anggur di pinggiran kota Taif pada waktu itu. Ketika datang malaikat pemikul gunung menawarkan gunung yang untuk ditimpakan kepada penduduk kota Taif yang sudah jahat padanya, kata Nabi apa? Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah kaum yang tidak paham apa-apa, yang tidak mengerti. Aku berharap nanti kelak di kemudian hari dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beriman dan membantu risalahku, kata Nabi. Dan ternyata harapan Nabi itu terwujud dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari seluruh penduduk kota Taif akhirnya beriman. Di kemudian hari. Inilah akhlak sang Nabi. Makanya wajar Allah memujinya dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surat Al-Qalam. Sesungguhnya engkau wahai Rasul berada pada dimensi akhlak yang amat sangat agung dan mulia. Itu pujian Allah kepada Nabi. Jadi kita ini umat Nabi yang suka menyanjung Nabi dan memuji Nabi, belum ada apa-apa sanjungan kita kepada Nabi. Dengan untayan-untayan salawat yang kita ubah, dengan segala macam bentuk untayan salawat yang kita persembahkan, yang kita aturkan, dengan pujian-pujian yang begitu tinggi kepada Nabi, otomatis belum ada apa-apa. Karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Rasul berada pada dimensi akhlak yang amat sangat agung dan mulia. Maka ada salah seorang ulama di Mesir yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqqa. Dalam salah satu kitabnya yang beliau tulis, Abqariyatu Muhammad judulnya, kecerdasan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, tidak akan ditemukan di alam raya ini ada manusia yang sesempurna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam dirinya tergabung segala macam dimensi kesempurnaan, karena dia Rasulullah.
dia imam sholat, dia kepala negara, dia panglima perang, dia hakim yang agung, dia suami yang bijaksana, dia pedagang yang jujur dan amanah. Coba cari di alam raya ini, ada manusia yang dalam dirinya melengkapi itu semuanya, dan tidak akan ditemukan kecuali hanya ada pada pribadinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita temukan dalam Al-Quran firman-firman Allah yang menyatakan bahwasanya kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Cinta Allah, cinta Rasul itu satu paket, gak bakal bisa dipisahkan. Sebegitu tinggi sanjungan kita kepada Nabi, yakinlah tidak akan mungkin sampai pada dimensi mengkultuskan, gak mungkin. Karena sanjungan kita kepada Nabi itu atas nama cinta. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, engkau jangan pernah mengatakan kalimat berlebihan tentang cinta, karena cinta tidak mengenal kata berlebihan. Cinta itu ekspresi. Cinta itu bukti kita betul-betul cinta. Dan itu ditunjukkan lewat aksi. Tidak ada kata cinta tanpa aksi. Sejuta kata cinta yang kita ucapkan kepada sang Nabi tanpa ekspresi, tanpa aksi, itu omong kosong. Para sahabat-sahabat Nabi menunjukkan itu. Dan kita bisa baca panjang dalam kitab-kitab sejarah tentang bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dengan caranya masing-masing menunjukkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh, Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang yang kata Aisyah yang akhlaknya paling mirip sama Nabi. Kalau yang sholatnya paling mirip sama Nabi, Anas bin Malik. Yang akhlaknya paling mirip sama Nabi, Abdullah bin Umar bin Khattab. Periwayat hadis terbanyak nomor 2, sudah ikut perang dari usia 15 tahun. Itu Abdullah bin Umar saking cintanya sama Nabi, tidak ada tempat yang pernah dilewati oleh Nabi atau dikunjungi oleh Nabi, didatangi oleh Abdullah bin Umar, dan dia sholat 2 rakaat di situ. Kalau mau dicari dalilnya nggak ketemu, dan tidak ada seorang pun sahabat-sahabat Nabi bilang lu lebay banget, nggak ada yang bilang dia lebay. Kenapa? Itu cinta. Karena cinta itu dia tidak bertepi dan tidak berujung. Kita lihat teman kita teleponan sama pacarnya 2 jam non-stop. Kita yang lihat pegel, dia nggak pegel. Kenapa? Cinta. Habis dia tutup telepon, mau tutup teleponnya lama. Lu dulu dong. Mau tutup telepon butuh waktu 15 menit. Kita yang lihat geli, tapi dia nggak geli. Kenapa? Cinta. Habis dia tutup telepon, dia tanya sama dia, nggak panas kuping lu? Enggak. Kita yang lihat merasa seakan-akan panas, dia nggak panas. Kenapa? Cinta. Nanti kalau pacarnya putusin, baru dia cokean. Waktu masih cinta enggak? Sekarang pertanyaan sama kita, apa cinta yang kita bilang? Nabi sudah kasih banyak sama kita. Apa cinta kita? Yang utama ikuti sunnah, dan sunnah yang utama sunnah utama akhlak. Sunnah utama Nabi itu akhlak. Jangan terlalu terpaku kepada sunnah-sunnah packaging. Boleh sunnah-sunnah packaging tampilan. Ya, banyak sekarang heboh dengan sunnah packaging, sunnah tampilan, tetapi meninggalkan sunnah yang utama. Sunnah yang utama apa? Akhlak. Dan hadis Nabi mengatakan itu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu, kata Nabi, adalah orang yang paling indah akhlaknya. Nabi nggak sebut yang banyak sujudnya, yang sering zikirnya, yang hafal Qurannya, yang suka puasa. Nabi nggak sebut itu. Nabi bilang orang mukmin yang sempurna imannya ahsanuhum khuluqan. Kenapa disebut akhlak? Karena yang Nabi sebut hasil, yang Nabi sebut buah. Kita kalau sholat dan betul-betul sholat, sungguh-sungguh sholat, buahnya akhlak dulu. Karena sholat dikatakan sama Allah dalam Al-Quran, tanha anil fahsya wal munkar. Orang kalau dia betul-betul sholat, tadi itu sholat zuhur, itu kita mengerjakan sholat zuhur, belum menegakkan. Perintahnya kan akhir sholat, menegakkan. Tadi kita baru mengerjakan. Setelah keluar dari sini, yang pedagang dia amanah, dia jujur, baru dia menegakkan sholat. Yang karyawan dia tidak korupsi waktu, baru dia menegakkan sholat. Yang pemimpin dia betul-betul menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan tidak zalim, dia menegakkan sholat. Yang hakim jadi hakim yang adil, dia menegakkan sholat. Tetapi kalau dia sholat
Terus setelah keluar dari sholat, yang pedagang jadi curang dalam timbangan, dia tidak menegakkan sholat. Berhubungan sama tetangga tidak baik, banyak cekcoknya, dia tidak menegakkan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat. Makanya disebutkan ahsanuhum khuluqan. Yang disebutkan itu poin hasil akhirnya. Maka akhlak ini penting dan sunnah Nabi yang paling utama. Akhlak. Ini sampai berapa? Sudah habis waktu. Sudah habis waktu. Saya tutup dengan ucapan ulama. Ada ulama bilang begini. Kalau engkau berbicara tentang Nabi, maka pembicaraan itu akan menarik dan tidak akan ada habis-habisnya. Engkau punya sekian banyak pena dan seluruh pena tersebut terisikan oleh tinta yang penuh. Kemudian engkau mulai menulis tentang sang Rasul sampai habis tinta tersebut, tulisanmu tentang Nabi belum selesai. Belum selesai. Jangan pernah bermimpi akan memeluk gunung, karena gunung begitu besar. Kita di hadapan Nabi seperti seekor semut kecil di hadapan gunung yang begitu besar. Tugas kita mencontohinya, walaupun kita tidak akan bisa persis seperti Nabi. Salah satu lambang cinta kita kepada Nabi adalah kita berusaha untuk mencontohi Nabi. Berapa persen pun yang kita dapat, contohi. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mencontohi Nabi, berusaha untuk mengikutinya, itu menjadi wasilah kita, jalan kita untuk digabungkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.